Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan Surya MS Return Investment. Saya akan menyampaikan update untuk Bitcoin, cryptocurrency. Oke teman-teman, namun sebelumnya saya sampaikan bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu dengan nama yang mirip dengan MS Return Invest. Kemudian teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang menawarkan titip dana trading ataupun konsultasi trading. Teman-teman harus berhati-hati terhadap hal tersebut. Oke teman-teman, ini adalah chart dari Bitcoin, daily chart Bitcoin. Saat ini untuk Bitcoin harganya masih belum berhasil menyentuh 614 juta teman-teman ya. 614 juta ini bersamaan dengan, ini adalah dekat sekali dengan moving average 200 dan juga ini adalah retracement 38 pada saat Bitcoin ini naik koreksi. Ya, ini di 23 support, kemudian ini 38 support, terus turun ya, turun sampai 450-an kemarin, terus kenaikan ini belum bisa kembali lagi menyentuh 38 retracement. Untuk harga sendiri Bitcoin sudah di atas MA5 dan di atas MA20. Jadi secara harga di atas MA5 dan ini udah MA5 udah golden cross MA20 ini bagus, cuman saat ini untuk Bitcoin kepentok candle ya teman-teman. Candle kalau kita tarik mudah sekali, kalau kita tarik dari sini nih, ini ada satu puncak candle ya, kita tarik ke sini, nah ternyata ketemu. Ini adalah satu area resistan candle ya teman-teman. Resistannya ada di resistan candle di sekitar 580 juta. Jadi memang bener aja kalau orang bilang 580 juta cukup alot. Ya bener, karena itu adalah historinya ada di sini ya, di 580 turun ya. Kemudian di sini juga 580 ini dulu pernah disentuh sebagai MA 200 teman-teman ya. Kalau saat ini MA 200-nya kan ada di 614 di sini berdekatan pula dengan resistan 38 retracement. Jadi perhatikan aja titik pentingnya di saat ini di 585 untuk Bitcoin, di 585, kemudian 585 juta dan di 614 juta. Itu dua titik penting yang mesti diperhatikan untuk Bitcoin. Bitcoin secara MACD oke teman-teman ya. Nih sudah golden cross MACD ini MACD lainnya terhadap MACD sinyal. Kemudian untuk histogram juga higher high, volume aja yang belum muncul lebih tinggi teman-teman ya. Kalau volumenya muncul lebih tinggi seperti pada saat naik seperti ini, ya tentu kenaikan dorongan dari pergerakan harga ini bisa membreak 580 sampai 614. Seperti itu. Dan kalau kita lihat nih, walaupun histogramnya udah di atas 0, MACD line dan MACD sinyalnya masih di bawah 0. Kalau kondisinya semua inline seperti ini teman-teman, MACD line dan MACD sinyal di atas 0, kemudian histogram di atas 0, volume kemudian naik, dan ini jarak antara MA-nya ini jauh semua, ini benar-benar trendingnya sangat kuat. Ya mungkin jangka pendeknya harus break dulu ya di 580 sama 614, itu akan ceritanya akan lain kalau udah break di situ. Ini orang juga mau positioning juga mikir-mikir, kalau positioning di sekarang malas gitu loh. Kalau turun lagi ya mungkin di sini akan ngambil seperti itu. Kalau di sekarang malas. Karena kalau kita tarik ke sini, ini ada areanya ya. Kalau kita lihat seperti ini adalah demand area yang membuat orang itu tertarik untuk masuk di Bitcoin. Oke teman-teman, akan saya lanjutkan ke berikutnya. Oke, berikutnya adalah Bitcoin dominance-nya teman-teman. Dominasi Bitcoin di dalam market cryptocurrency. Jadi misalkan ini adalah satu market cryptocurrency. Saat ini dominasi dari Bitcoin adalah 45%. Ya, 45% ya perkiraannya kan berarti segini teman-teman. Di area ini yang saya arsir ini adalah didominasi oleh Bitcoin. Jadi orang-orang yang memasukkan dana, total dana seluruh semua orang yang masuk ke cryptocurrency, Bitcoin dan altcoin, maka 45% didominasi oleh
Bitcoin seperti ini teman-teman. Nah kalau misalkan nilainya itu naik, berarti aliran dana masuk ke Bitcoin akan meningkat. Kalau kita lihat memang dari low ini dia kan sempat naik, terus turun, terus naik. Nah saat ini adalah sideways. Biasanya sih kalau misalkan Bitcoin sideways seperti ini, dominasinya itu nanti altcoin akan mulai bergerak teman-teman. Sebenarnya kalau kita lihat nih sudah 1, 2, 3, 4 hari teman-teman. Ini untuk dominasi dari Bitcoin ini udah mulai ya seperti sideways seperti itu. Nah kalau kita lihat teman-teman ini sebenarnya kan altcoin sudah mulai banyak yang hijau. Ya teman-teman lihat ya, kalau di sini kan ada Matic. Matic udah saya bahas tadi. Matic udah saya bahas. Kemudian DOT ya, DOT nanti saya bahas deh. Kemudian apa yang lainnya paling-paling yang biasa ya kayak Dogecoin, XLM, XRP nanti akan saya bahas ya teman-teman. Bukan tidak mungkin yang lain juga akan saya bahas. Itu untuk bahasan untuk Bitcoin dominannya ya teman-teman. Jadi saya melihat ini sideways ya. Kalau sideways seperti ini biasanya saya akan memantau altcoin. Saya akan lanjutkan ke bahasan berikutnya. Oke teman-teman, ini adalah bahasan untuk DOT ya. Saya coba update dulu DOT daily teman-teman, DOT daily. Nah, seperti ini kalau kita lihat sebenarnya tren dari DOT price channel yang dibentuk oleh pergerakan dari harga DOT ini di sini. Ini bagus, sebenarnya bagus ya. Jadi ada satu pola ya. Pola ini terbentuk setelah beberapa titik bisa dihubungkan ya seperti ini teman-teman. Jadi kira-kira sampai di sini saya bisa membuat polanya ya seperti ini. Ada price channel, ini adalah uptrend, ini adalah resistan dari uptrend price channel, dan ini adalah support dari ini adalah support dari uptrend price channelnya. Jadi yang di atas ini adalah resistan ya, yang di bawah adalah support dari uptrend price channel ya, uptrend price channel. Jadi pergerakan harganya membentuk price channel seperti ini. Namun ketika Bitcoin tanggal 19 kemarin turun dalam nih, pas tanggal 19 Mei, DOT juga ikut turun. Seperti itu, DOT juga ikut turun ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sebenarnya polanya kan cukup enak nih dipakai trading. Ya, puncak atas, bawah, biasa dikenal gitu. Kemudian atas, ini atasnya sini nggak nyampe ya, bawah, atas. Nah, ini bawah, atas ya, bawah lagi overshoot, ke atas lagi dan ke bawah. Pergerakannya nurut. Terus kemudian tanggal 19 Bitcoin turun dalam. Nah, terus penurunannya dari DOT ini tertahan di sini. Kalau kita lihat kotak yang saya bikin ini adalah satu demand area. Demand area ini saya buat dari kumpulan candle yang ada di sini. Demand area ini bisa menjadi yang pertama, bisa menjadi area yang menimbulkan orang untuk minat untuk membeli. Yang kedua adalah bisa menjadi support, dan ini terbukti pada saat beberapa hari setelah DOT turun setelah Bitcoin turun ya teman-teman. DOT mantulnya tepat persis di low-nya dari range ini. Dan hari berikutnya sama teman-teman. Di bawah ini kan garis bawahnya, yang di atas ini adalah garis atasnya dia the next day-nya itu juga turunnya cuma sampai di situ. Jadi ini cukup confirm. Kalau kita lihat lebar dari range ini sama dengan ini, kemudian juga area ini teman-teman, kalau kita tarik, nah inilah yang membuat harganya tertahan di sini. Nah terus dia membentuk satu pola. Jadi setelah turun terus nggak kuat turun lagi, artinya tidak turun lagi, ini membentuk satu pola seperti simetrik seperti ini. Adalah pola konsolidasi teman-teman, pola menunggu. Pola menunggu biasanya volumenya juga nggak tinggi, volumenya biasa aja. Nah kalau kita lihat dalam pola ini sebenarnya ada peluang trading. Ya sebenarnya semua barang itu ada peluang trading, tinggal peluang itu besar nggak seperti itu. Nah kalau di DOT ini lebar sebenarnya peluangnya lebar teman-teman. Teman-teman bisa ukur di sini. Di sini aja nih, sekitar 21% teman. Ini dalam daily, dalam 2 hari, 3 hari 25%. Itu ya teman-teman yang model swing, oke lah, 3 hari, hold 3 hari 25%. Seperti itu. Nah, sekarang kalau
kita lihat nih peta pergerakan dari dots ini seperti apa. Dot ya, Polkadot ini seperti apa saat ini. Oke, kita akan mengukur kekuatan naiknya dari dot ini. Saya akan del dulu, saya akan menghapus. Nah, di sini teman-teman, saya hanya menggunakan swing high ini ke swing low. Ya, saya hanya akan menganalisa itu. Kemudian saya akan tarik Fibo-nya. Jadi untuk mengukur pantulannya ini udah di berapa sih gitu loh. Saya coba tarik teman-teman ya. Di sini ini adalah swing high-nya, swing low-nya ya di sini. Ini adalah dalam pergerakan naik dia turun ya sampai bawah dia mantul. Nah, nolnya di bawah karena ini adalah tren turun ya, tren turun terus kemudian dia retracement-nya ke atas. Retracement ke atas dia ada di 23 yaitu di 336 retracement 23, kemudian sempat naik di sini di 412 atau retracement 38. Tepat nggak teman-teman? Tepat. Tepat sekali mantulnya di situ. 2 hari mantul di situ. Testing lagi di 23, testing lagi di separuhnya dari jarak antara 0 sampai 23 retracement di sini. Nah, ini kita tarik garis. Ternyata juga berulang kali di situ, naik lagi tembus resist dan di sini mantul lagi. Turun lagi ke bawah juga sama. Saat ini harganya bertahan di atas dari retracement 23. Atau untuk support dari DOT saat ini adalah di 336. Resistannya adalah di 412. Jadi ini support, ini resistan. Ingat teman-teman ya, Fibonacci itu simple teman-teman. Sebenarnya saya kemarin-kemarin nggak menggunakan MA ya, MA teman-teman. Sebenarnya saya nggak menggunakan MA, saya menggunakan Fibo aja. Karena guru saya mengajarin, saya mau trading saham, mau trading forex, itu gunakan aja Fibonacci. Namun demikian, kenapa kok akhir-akhir ini saya tambahkan dengan MA, Moving Average? Karena banyak yang minta, Bang digabung dong dengan yang lain. Oke, saya tambahkan MA ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya tambahkan MA, Moving Average 5, 20 dan 200. Oke, sekarang saya akan pasang Fibo lagi teman-teman seperti ini ya. Oke. Di sini teman-teman, di area saat ini kan dia ada bentuk seperti segitiga seperti ini ya. Ada bentuk seperti segitiga ini dan pusat dari segitiga ini bagian tengah ya seperti ini kan. Bagian area tengah ini saat ini area yang ini. Yang saya kotakin ini. Ini adalah area yang dekat dengan ini kan turun ya. Jadi dia naiknya menjadi resistan. Dia menjadi di sini. Area dekatnya adalah area range antara 340-an. Di sini terkumpul apa? Terkumpul 3 moving average. Ada moving average 200 yang ini, moving average 5 dan 20. Artinya apa? Artinya saat ini Dogecoin sedang konsolidasi. Ciri-cirinya volumenya tetap, terus histogramnya rata-rata kecil dan garis dari ini trendingnya udah mulai melemah. Dia konsolidasi sekarang. Kalau secara tren walaupun terbaca dia konsolidasi tetapi arahnya tetap naik untuk DOTS. Teman-teman lihatnya dari sini, dari posisi MACD line yang biru ini di atas yang merah atau sinyalnya. Seperti itu. Nah, ini di dalam daily, teman-teman. Di dalam daily, ini jelas sekali kalau saat ini dia ada konsolidasi dalam bentuk symmetric triangle seperti ini. Kalau misalkan dia break dengan volume, targetnya itu, oke, saya gambarkan pakai triangle ya. Ini perkiraannya, saya ambil perkiraannya di high ke low-nya sini ya. Ya, seperti ini kalau saya pindah dari ini, ya kira-kira di 78 ya. 78 di antara 61 sampai 78 targetnya. Jadi kalau misalkan dari triangle ini teman-teman, dari triangle ini break dengan volume tentunya, ini juga semuanya mendukung, targetnya di sini. Ya, target di sini itu hampir tembus high-nya. Seperti itu. Kalau kita lihat memang tidak langsung ke sana teman-teman ya. Karena pergerakan ini cryptocurrency ataupun saham tuh ya ada resistan, ketemu resistan, bisa balik lagi, bisa retest lagi, bisa test support lagi seperti itu. Itu adalah update untuk daily. Nah, teman-teman mungkin bisa melihatnya dengan
time frame yang lebih pendek. Nih, sekarang 4 jam. Saya akan coba berikan gambaran teman-teman. Sama ya teman-teman, tarikannya sama untuk Fibo dari swing high ke swing low. Nah, seperti ini. Kalau dalam 4 jam, saat ini dia masih berada di bawah MA 200. Kalau dalam daily tadi dia memang sama juga masih di bawah MA 200 ya. MA 200-nya itu di 367. 4 jam ini, di dalam 4 jam seperti ini pergerakannya. Nih, kelihatan juga ininya kalau teman-teman mau gambarkan ini. Konsolidasinya ini ya. Cukup nurut teman-teman. Ya nggak pas-pas amat juga nggak apa-apa. Ini namanya perkiraan kok, perkiraan bentuk seperti ini. Yang pasti teman-teman udah punya gambaran. Nah, seperti ini kan. Ini di dalam 4 jam. Kalau di dalam 1 jam, kalau Fibo tuh sama teman-teman ya. Di video sebelumnya juga saya udah sampaikan untuk Fibo itu sama ininya. Tarikannya juga sama. Ya, seperti ini. Yang bawah mungkin MACD kalau semakin pendek, MACD saya biasanya jarang pakai. Gitu teman-teman. Nah ini kalau di dalam time frame 1 jam. Nah, pergerakannya cukup nurut teman-teman ya. Resistannya cukup nurut ini. Nih ya kan. Ya seperti itu ya pergerakannya, konsolidasinya di area-area tengah ini sering. Ya kan, deket-deket ini sering konsolidasi. Seperti itu adalah untuk dot ya teman-teman. Kalau saat ini jangan bicara target dulu ya, bicara aja dia kuat nembus resistan nggak, gitu aja dulu. Itu paling simple aja. Kita itu sebagai trader itu cari yang tujuan terdekat aja dulu, jangan target-targetan dulu. Kita lihat tujuan terdekat harus sudah bisa dicapai dulu. Ya apa tujuannya itu tadi? Resistan terdekatnya harus ditembus dulu. Bicara target nanti kalau udah tembus high-nya teman-teman. Itu update saya untuk dot teman-teman. Akan saya lanjutkan ya ke yang lain. Oke teman-teman, ini adalah ADA atau Cardano. Nah ini teman-teman kalau kita lihat untuk ADA secara harga masih di atas MA 200. Jadi masih bullish. Cuman untuk harganya saat ini MA5-nya yang biru ya teman-teman masih di bawah MA 200. Jadi di sini nih ini yang atasnya adalah MA 20 maksudnya. Yang bawah adalah MA 5. Jadi MA 5 ini masih di bawah MA 20. Akan bagus apabila MA 5-nya ini bisa naik ke atas menembus MA 20 di kisaran 23.700. Ada 23.700. Ada itu juga kepengaruh turun teman-teman pada tanggal 19 di sini. Ini kan 19 ini adalah Bitcoin pada waktu turun dalam ya, turun dalam. Nah, setelah itu sekilas saja nih di sini nih kelihatan ini masih menjadi resistan. Kalau mau lebih jelas lagi, tarik Fibo dari high-nya ke bawah. Di sini. Nah, masih jelas sekali kelihatan bahwa kenaikan dari ADA selalu kepentok ini 50 retracement di sini ya. Ini area ini banyak menjadi bentokan. Jadi pada saat tanggal 19 kemarin ikut turun ya, 19 ini ya, Mei turun nih yang dalam nih. Terus dia turun. Dan tidak kuat ya turun kan ininya. Turun terus pada saat dia sudah nyampe dasar, naik ke atas, pantulannya nih kepentok di sini. Jadi 50 ini masih menjadi resist yang kuat. Kemudian ini di bawahnya untuk supportnya ada di 23, cukup rutin dan cukup nurut lah hitungannya seperti itu. Overshoot sedikit. Kalau dari sini kelihatan bahwa untuk resistan dari ADA ini ada di 23.800 dan 23.300. 23.300 adalah MA 20. Resistan MA 20. Sedangkan 23.800 adalah resistan dari 38 retracement. Supportnya di mana, Pak? Kalau support MA-nya dia ada di 21.700. Kalau support Fibo-nya ada di 20.800. Kalau dilihat di sini nih, ini
untuk histogram ada penguatan. Untuk yang biru atau MACD line hampir menembus signal line yang merah di sini. Tapi trennya nggak begitu ya, karena nggak ini banget, nggak naiknya nggak curam gitu loh, naiknya agak landai. Jadi masih ya sama lah, masih menunggu ya. Cuman ada Matic, DOT ini termasuk 3 altcoin yang bagus pergerakannya, karena kalau kita lihat dari sini Matic masuk, DOT masuk, ada juga ya teman-teman. Seperti itu. Itu update saya untuk ADA atau Cardano teman-teman ya. Saya akan lanjutkan ke yang lain. Nah sekarang Dogecoin teman-teman ya. Saat ini gimana? Sekilas saya katakan harganya nggak kemana-mana. Dari indikator histogramnya MACD tipis, turun enggak, naik enggak, jadi dia tipis, landai. Berarti apa istilahnya? Dia konsolidasi, lemah. Kalau dari MACD line dan juga signal line dia berhimpit, jadi konsolidasi alias ini sideways. Dan kalau kita lihat sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harian, dia berada pada range yang sangat sempit untuk ukuran Doge. Sangat sempit ya. Biasanya kan dia larinya kenceng. Jadi ukurannya itu hanya di 44 sampai 49. 44 sampai 49. Jadi dari 4.500-an sampai 5.000. Sebenarnya ini kalau ukuran saham ya, saya trader saham, kalau ukuran saham ini udah lebar. Tapi kalau ukuran Doge ini tipis. Seperti itu. Jadi kalau support resist gimana Pak? Support resist bisa kita gunakan data yang lama. Seperti ini teman-teman, masih sama, masih nggak berubah untuk Dogecoin ini. Jadi seperti ini ya. Puncaknya adalah di 10.900. Jadi kalau dari puncak kan supportnya kemarin tembus, 9.000 tembus, 77 tembus, 67 tembus, kemudian 58, 67 tuh, 68 tuh ada sebelumnya di sini. Tembus 58, tembus, sekarang bermain di support 43. Sudah sejak tanggal berapa nih? Tanggal 19 ya. Tanggal 19-an dia tidak turun lebih dalam. Saya nggak bisa lihat ini. Sejak tanggal 19, jadi pada saat Bitcoin turun, Doge ikut turun. Nih. Dan area itu sekarang menjadi ya area supportnya dari Dogecoin. Jadi secara tren masih lemah saat ini teman-teman, masih lemah. Kalau untuk scalping Pak, gimana Pak? Gitu loh, karena ya kondisi kayak gini kalau mau hold ya nanggung juga, mau scalping kan masih ada kesempatan kalau scalping. Teman-teman lihat hourly, ya mungkin tipis tapi masih ada. Nah seperti ini ya. Kita gambar price channel aja, ini masih kelihatan nih, masih bisa nih price channel ya. Ya kita ambil titik yang paling banyak dilewati aja deh. Kalau kita geser, titik yang paling banyak dilewatin, kayak gini boleh atau seperti ini boleh. Kalau seperti ini, kira-kira peluang untuk trading di Doge ini berapa Pak? Oke, sekarang saya akan ukur. Teman-teman kalau mau trading, lihat dulu antara candlenya. 4%. Nah, 4% sih kalau di saham scalping udah cukup. Tapi kalau di Doge ya sebenarnya tipis. Tapi mau nggak mau kalau teman-teman 4%, misalkan scalping 10 jutaan, 4% 400. Ini 1 jam teman-teman. Perkiraannya adalah ketika teman-teman masuk dari dasar ke puncak ini berapa jam nih? 1, 2, 3, 4. Kalau teman-teman mau nyari pakai ini, pakai yang time range. Jadi dari puncaknya ke sini 6 jam. Jadi teman-teman hold 6 jam dapat duit. Kalau 10 juta dapat 400 seperti scalping. 6 jam teman-teman. Ini dari puncak sini ke sini. 6 jam. Dari mana lagi? Ya kira-kira itulah. Teman-teman hafalkan sendiri karena masing-masing kripto itu memiliki habit sendiri teman-teman ya. Memiliki kebiasaan tersendiri, bisa beda satu dengan yang lainnya seperti itu. Itu
update saya untuk DOS teman-teman. Sementara harganya di situ-situ aja. Saya masih belum tertarik untuk positioning untuk DOS. Oke, berikutnya XRP teman-teman ya. Sekilas yang saya sampaikan, seperti dengan DOS tadi untuk XRP. Harga masih di atas MA 200, jadi masih masuk bullish. Tetapi kecenderungan dari harga saat ini, dia selalu di bawah MA 20 dan juga MA 5-nya belum berhasil menembus MA 20-nya. Jadi apa? Jadi sejak tanggal 19 di sini terkapar, ikut Bitcoin terkapar dan belum kuat nanjak lagi untuk XRP. Kita lihat di sini ini area resist. Ini yang kita tarik yang paling banyak ini dua area ini resist, ini support. Secara indikator jelas nggak akan bagus kalau harganya seperti ini, volumenya kecil. Kenapa? Karena sebenarnya teman-teman tanpa indikator pun bisa. Kalau tanpa indikator, ini kelihatan memang di area ini dia sempit banget dan volume nggak ada pergerakan. Makanya hasilnya adalah indikatornya adalah pasti tipis-tipis banget, nggak trending. Inilah yang trending seperti ini. Ada volume, ada jarak antara MA 5, 20, 200 sangat jauh. Ini artinya sangat trending. Volume mendukung. MA lain dan signalnya juga jauh, jaraknya kuat. Dan histogramnya kuat. Seperti itu. Ini kuat. Kalau sekarang sideways. Belum ada belum ada pergerakan. Mau saya tarik Fibo pun juga masih sama teman-teman. Kalau saya gunakan Fibo yang terakhir aja. Nah, seperti ini. Dia hanya berada di antara area ini dan ini. Di mana Pak? Yaitu di bagian tengah antara 0 sampai 23 retracement atau di 11.600 sampai 15.450. Pertanyaannya Pak sekarang, bisa nggak dipakai trading? Oke, kalau trading scalping 15 menit aja langsung. 15 menit ada nggak Pak kesempatan buat scalping? Kayaknya ada ini kalau sekilas. Tipis sekali teman-teman, 2%. 6% dalam 15 menit. Nah, 15 menit ini kali berapa ini? Ya dalam 3 jam lah, 3 jam sampai 5 jam. Ya memang saat ini tidak banyak ya teman-teman. Kalau saya sih, saran saya sih ambil yang lebih menarik dulu. Matic, ya DOT seperti itu. Kalau saat ini walaupun XRP kemarin-kemarin juga menarik kan. Seperti itu. Oke teman-teman, setelah XRP saya coba tengok XLM IDR ya. XLM IDR Pak, gimana kondisinya? Kita tengok-tengok aja dulu semuanya. Sama teman-teman, XLM ini malah secara secara pergerakan lagi jelek ini. Iya, kenapa Pak jeleknya? Harga di bawah MA 5. Harga di bawah MA 200. Masuk bearish ya. Terus harga di bawah MA 5 dan di bawah MA 20. Urutannya yang bawah itu MA 20. Urutannya yang bawah itu MA 5 yang biru ya. 5, di atasnya 20, di atasnya 200. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya perfect bearish. Jadi dia downtrend untuk XLM. Downtrend. Ini landai nggak bergerak, ini landai. Downtrend, nggak ada volume. XLM downtrend. Tapi kalau teman-teman sekedar mau menggunakannya untuk transfer dari Indoda ke Binance, bisa. Tapi sekali beli udah langsung segera ditransfer aja. Atau kalau teman-teman masih percaya suatu saat akan naik, ya kalau membeli pelan-pelan, jangan langsung. Beli sedikit-sedikit gitu. Ya, seperti itu. Ini koin lama yang saya sering gunakan juga untuk transfer injek dana ke Binance. Baik teman-teman, itu aja update-nya. Kalau mau saya tambah,
nanti saya tambah lagi. Ya takutnya saya teruskan nanti ternyata marketnya udah nggak update seperti itu. Oke, thank you teman-teman semuanya.